Tutorial mengerjakan UKK Microsoft Word dan Excel. Yang pertama, untuk kolom tarif kita gunakan rumus VLOOKUP seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita terapkan pada baris yang pertama di data tersebut. Oke, setelah di enter kita tarik ke bawah atau klik 2 kali di pojok kanan bawah. Kemudian kita ganti tipenya menjadi akunting agar memunculkan lambang rupiah. Kita atur beberapa lebar kolom agar sesuai. Kemudian untuk yang kolom biaya itu kita gunakan rumus sama dengan saja, klik pada kolom tarif. Kemudian untuk nominal tunggakan kita gunakan rumus tunggakan dikali biaya listrik. Ya, caranya seperti itu. Setelah itu tarik ke bawah. Untuk persentase denda kita gunakan rumus if bertingkat atau yang menghasilkan 3 kondisi. Gunakan rumus if. Perhatikan pada layar rumus if yang ditampilkan. Sudah jadi, kita tarik ke bawah. Kemudian untuk mengubah tampilannya menjadi persen kita ganti menjadi percentage atau persentase. Kita cocokkan benar apa tidak persentasenya sesuai dengan ketentuan. Kemudian kolom berikutnya kita mengerjakan nominal denda, di mana nominal tunggakan dikali persentase denda akan menghasilkan nominal denda sesuai dengan ketentuan. Kemudian untuk total tagihan rumusnya nominal tunggakan ditambah nominal denda. Tarik ke bawah rumusnya. Untuk penanganan ini hampir sama seperti persentase denda, hanya nanti bedanya pada makanya, pada bagian maka. Sebetulnya kita bisa mengcopy rumus yang sudah ada persentase denda, kita copy rumusnya, kemudian kita sesuaikan selnya, sel yang digunakan sebagai if kita sesuaikan. Kemudian untuk bagian maka atau kalimat yang akan dimunculkan itu kita sesuaikan dengan ketentuannya. Ya, kita salin aja dari PDF atau dari soal. Namun jika soalnya nanti berbentuk kertas, ya kalian harus ngetik secara manual. Ya, kita salin semua hasilnya, kemudian kita blok, tarik ke bawah. Nah, sudah selesai. Kita periksa lagi apakah sudah benar sesuai dengan ketentuan apa tidak. Jika sudah, kita rapikan tabelnya, kita berikan gaya garis tepi, kita berikan gaya garis tepi yang lain. Untuk bagian atas kita pertebal bagian atas tabelnya, kita atur tata letaknya, perataannya. Oke, kita sesuaikan lagi lebar kolomnya. Untuk tabel kecil juga sama, kita atur lagi garis tepinya agar terlihat lebih bagus. Kemudian wrap teks itu atau wrap table digunakan untuk agar kolomnya
teks pada kolomnya akan terbentuk menjadi beberapa baris. Oke, kita blok semuanya, kemudian klik kanan, kita namakan ringnya, kita kasih nama menjadi tabel tunggakan. Oke, kita simpan project yang sudah kita selesaikan di Excel. Untuk namanya nanti tolong dikasih identitas masing-masing, bisa berupa nama, kelas, nomor absen. Kita buka aplikasi Microsoft Office Word untuk membuat surat tagihan pada bulan. Kita buka mailing, kemudian use existing list, kita arahkan ke file Excel yang sudah kita buat, kita buka, kita pilih tabel tunggakan. Oke. Nah, ini kalian nanti harus ngetik contoh surat tagihan seperti ini. Kemudian kita masukkan beberapa file yang ada pada Excel yang sudah kita buat sebelumnya. Caranya seperti itu. Kita blok bagian-bagian yang perlu kita ganti dengan data yang ada pada Excel. Kita ganti semua beberapa bagian data yang akan diambil dari Excel. Nah, kemudian kalau sudah, nanti kita tebalkan masing-masing data yang diambil dari Excel, kita tebalkan sebagai pembeda. Oke, kemudian nanti kita preview. Nah, oke, setelah di preview nanti data yang ada di Excel akan tampil semua ya. Kita tekan tombol ke kanan, itu akan menampilkan data-data pelanggan yang lainnya. Ke kiri untuk sebelumnya ya. Nah, itu dia, semua data pelanggan sudah tampil di Microsoft Word. Kita simpan projectnya. Tolong nanti menyimpan sesuai dengan project dan nama, kelas, serta nomor absen. Samping itu kita juga bisa mencetak semua dokumen menjadi surat yang terpisah yang nanti bisa dicetak kepada pelanggan, dicetak dan dikirim ke pelanggan tentunya ya. Oke, ini troubleshooting. Jika kalian mendapati NA sewaktu VLOOKUP, itu kemungkinan besar karena ada salah pengetikan di bagian layanan ya, atau juga salah ngetik di bagian tabel yang kecil, itu juga bisa. Jadi intinya antara kolom sama tabel kecil itu penulisannya harus sama.